Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Nah, berdoa sama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, berdoa selesai. Nah, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua hari ini? Nah, Ibu cek absennya satu persatu. Kalau ada yang tidak hadir, ketua kelas, siapa yang tidak hadir dilaporkan. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, materi yang akan kita sampaikan yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, jadi berhubungan dengan materi ini, yaitu adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu mmm. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk melalui pembelajaran inquiry ini, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Nah, jadi sebelum kita masuki pembelajaran, ini ada pantun. Nah, ada sebuah pantun, cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Nah, ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula, banyak-banyaklah beribadah, hindari perbuatan tercela. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk melatih fokus kita supaya pembelajaran ini, berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semoga kita lebih bersemangat dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, karena pembelajaran hari ini, materi kita hari ini itu tentang sholat dan zikir, jadi Ibu ingin menanyakan, mengapa sholat harus kita laksanakan? Nah, siapa yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu? Kenapa kita harus sholat dan berzikir? Dan bagaimana agar sholat dan zikir senantiasa istiqomah? Nah, Mmm, jadi sedikit Ibu menjelaskan tentang sholat. Jadi makna sholat itu secara bahasa, sholat diartikan dengan doa atau doa meminta kebaikan. Jadi secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi sholat ini, itu sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dengan dalil yang mana dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Jadi Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, tidak hanya di dalam, Al-Qur'an saja, tapi ada hadis yang menguatkan, ayat Al-Qur'an tadi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut, ia akan bersama." Selain dari Al-Qur'an tadi, ada hadis yang menguatkan, tentang sholat ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya. Ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat nanti. Jadi hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Itu dijelaskan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Nah, itu zikir nih je. Itu zikir. Zikir ini tuh sangat erat kaitannya dengan sholat. Jadi makna dari zikir ini yaitu zikir secara bahasa ialah ingat. Jadi setiap kita berzikir, kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia adapun secara istilah, zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita mendekatkan diri kepadanya. Nah, dalil tentang zikir. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dijelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya." Itu tentang zikir, bagaimana cara kita mengingat Allah setiap saat. Jadi, seperti pemahaman kita, kalau zikir itu biasanya dilakukan setelah sholat. Jadi karena itu sholat dan zikir ini sangat erat kaitannya. Tapi ingat, zikir itu tidak hanya kita lakukan pada saat setelah sholat. Jadi zikir itu bisa dengan zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan, zikir dengan hati. Zikir dengan perbuatan itu yang gimana? Zikir dengan perbuatan ini, yaitu dengan kita menjauhi segala larangan Allah dan kita menjauhi segala perbuatan tercela. Itu zikir dengan perbuatan. Dengan kita menjaga perbuatan kita, akhlak kita, itu termasuk berzikir. Jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan itu yang mana kita bertasbih, bertahmid, bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang sering dilakukan yaitu setelah sholat 5 waktu. Nah, selanjutnya zikir dengan hati. Zikir dengan hati ini itu yang gimana? Nah, zikir dengan hati ini yaitu bagaimana caranya kita menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, terhadap seseorang. Dengan menjaga, memelihara hati kita tetap bersih, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 3 cara berzikir. Zikir dengan perbuatan, dengan ucapan, dan juga zikir dengan hati. Nah, selanjutnya, apa hikmahnya dari sholat dan zikir ini? Apakah kita hanya mengerjakan, tidak ada hikmahnya untuk kita, atau tidak ada apa timbal baliknya untuk kita? Jadi ini hikmah dari sholat dan zikir yang kita lakukan setiap hari. Yang pertama itu menguatkan akidah. Apabila kita rajin sholat, rajin berzikir setelah sholat, itu akan menguatkan akidah kita. Nah, yang kedua, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti ini? Karena setiap saat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Yang kelima, melatih berdisiplin. Dengan kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, itu juga melatih kedisiplinan diri kita. Nah, selanjutnya membiasakan hal-hal yang bermanfaat dan terakhir mewujudkan akhlak mulia. Jadi apabila kita selalu melaksanakan sholat dan zikir setiap hari, maka, tanpa kita sadari, itu akan menguatkan akidah kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya akhlak mulia pada diri seseorang. Itu adalah hikmah dari sholat tadi. Nah, setelah pembahasan, tadi tentang materi pembelajaran, sholat dan zikir, maka dari itu ibu akan membagikan kelompok. Jadi kelompok, sesuai dengan
anggota kelas kita akan Ibu bagi 5 kelompok. Nah, Ibu bagi dan 5 kelompok, jadi kelompok ini, kita memilih kelompok itu sesuai dengan warna. Jadi yang dapat warna merah berkelompok dengan warna yang sesama warna merah, yang dapat warna hijau, kertas hijau berkelompok dengan sesama warna hijau dan seterusnya. Nah, kita mulai berbagi kelompok. Udah dapat kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Nah, duduk di kelompok masing-masing. Pertama, silakan diisi LKPD yang Ibu bagikan ini, yaitu kalian mengisinya dengan benar atau salah. Yang pertama contohnya, sholat merupakan rukun Islam yang ke-1 atau yang pertama. Betul apa salah? Jadi kalian conteng di LKPD kalian masing-masing. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit karena ini hanya menconteng yang benar atau yang salah. Sudah selesai semuanya? Sudah? Nah, mari kita ulangi, yaitu untuk setiap kelompok mencari apa yang kalian ketahui tentang makna sholat. Nah, yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang makna zikir? Yang ketiga, kenapa sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yang keempat, bagaimana mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Nah, kalian bikin setiap kelompok didiskusikan terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti setiap kelompok itu perwakilan 2 orang ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan. Ada yang udah selesai? Nah, kelompok berapa yang udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 2 maju maju untuk pertama kali. Nah, maju duluan. Nah, kelompok 2. Nah, yang lain, kelompok yang lain itu mendengarkan dan nanti bisa memberikan pertanyaan. Nah, itu untuk diskusi kita hari ini. Dan setelah kita mempelajari tentang sholat dan zikir pada hari ini, itu mari kita berefleksi materi apa yang sudah kalian pahami. Apa yang sudah kalian pahami dalam materi yang kita bahas. Dan bagian yang mana kalian belum pahami. Masihkah ada kesulitan dalam memahami dalam materi kita ini, pada bab ini itu sholat. Nah, kesimpulan pada bab ini itu sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi sholat ini itu sebagai tiang dari agama, yang mana ibarat kita membangun sebuah bangunan itu, tiang ini itu adalah penyangga utama. Bagaimana kita mau masang atap, mau bikin pintu, jendela, kalau tiangnya belum kokoh atau terpasang dengan sempurna. Jadi sholat ini yaitu tiang dari agama. Nah,
Kedua, zikir merupakan elemen penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Nah, sesuai pemahaman kita tadi. Nah, zikir itu biasanya kita pahami kalau zikir itu dilaksanakan setelah sholat. Jadi apabila kita tidak melaksanakan sholat, otomatis kita tidak berzikir. Nah, tidak melaksanakan zikir. Jadi sholat dan zikir ini memiliki hikmah yang sangat besar, yang mana itu bisa menguatkan ibadah akidah kita. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Yang kelima, melatih kedisiplinan kita, akhlak mulia. Jadi itu beberapa hikmah dari sholat dan zikir. Apabila kita rutin mengerjakan sholat dan zikir, insya Allah kita memiliki akhlak yang mulia dan itu akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya zikir itu dilakukan sebelum kita berdoa. Itu untuk merayu Allah. Nah, supaya doa kita mudah terkabul. Jadi banyak-banyaklah berzikir. Nah, nah mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada sedikit atau contoh dari quotes tentang sholat dan zikir. Jagalah sholatmu. Marilah berzikir untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat antan. Nah, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi sholat itu bukanlah part time, sometime, apalagi no time. Jadi sholat itu seharusnya full time yang dikerjakan on time dan kalau perlu kerjakanlah sholat overtime karena datangnya kematian itu anytime. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita di bab ini bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.